Boleh, Boleh, Teh, boleh. siap. Ya, on cam terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk benda yang pertama ya kita mulai aja. Gimana kalau cari benda warna biru deh. Ada, Teh. Siap. Yang lainnya gimana nih yang lain? Mungkin lanjut aja ya. Kita lanjut cari benda warna abu-abu. Kang Rifki dan Kang Sasmi ada nih benda warna abu-abu. Nah, mungkin dikarenakan waktu sudah menunjukkan 13.21, saya akhiri ice breaking kita siang ini dan saya akan kepada moderator. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya ice breaking-nya, menghibur gitu ya. Terima kasih buat MC non formal pada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan atba'ut tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gilang dari Divisi Pendidikan dan Penelitian. Pada kali ini saya bertugas menjadi moderator yang akan membantu jalannya kegiatan Physics Education Series di series ketiga kali ini dengan topik diskusi pembelajaran. Wah, begitu luar biasa sekali ya. Jika kita mendekati pembelajaran, pasti terngiang-ngiang mengingat konsep untuk memberikan bahan ajar bagi seorang guru gitu. Adapun topik kali ini adalah media pembelajaran digital materi atau pemantik, yaitu ada Kang Yosep Sunandar, merupakan Wakil Ketua Himadikvis pada periode 2022. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, boleh tampilkan terlebih dahulu CV dari pemantik atau pemateri kita kali ini.
Oke, CV-nya boleh ditampilkan. Oke, ini adalah pemantik atau pemateri kita kali ini. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk identitas sudah kali ya, tidak asing bagi kita. Dengan nama lengkap ada Ayu Sepsar, dengan tempat tanggal lahir di Kuningan pada tanggal 30 Juni 2, untuk jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan status mahasiswa atau pelajar. Nah, untuk narah hubung, teman-teman bisa lihat ya untuk kontak person, untuk nomor WhatsApp maupun Telegram, begitu pula dengan sosial akun Instagram dan Facebooknya maupun email. Siapa tahu barangkali nanti teman-teman ingin menghubungi beliau terkait media pembelajaran atau hal lain apapun. Untuk alamat ada di Dusun Karangtengah, RT 15, RW 0 Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe. Yes. Untuk alamat ada di Dusun Karangtengah, RT RW 04, Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan kode pos 45566. Dan untuk domisili sekarang ada di Al Muhajirin Universitas Siliwangi, di Jalan Silung 4, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan kode pos 46115. Nah, untuk riwayat pendidikan, ia menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Kutawaringin 2008 sampai 2014, dan untuk SMP ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Selajambe pada tahun 2014 sampai 2007, dan untuk SMA Negeri 1 Subang dengan jurusan Matematika IPA di tahun 2017 sampai 2020, dan untuk ranah pendidikan tinggi ia menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi pada tahun 2020 sampai sekarang di program studi pendidikan fisika. Nah, untuk pengalaman organisasi, wah, saya banyak sekali. Ia berpengalaman sebagai pernah mengikuti sebagai pramuka di SMA Negeri 1 Subang, jabatan sebagai Pradana atau Ketua Putra pada tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika di Divisi Pendidikan dan Penelitian pada tahun 1, dan Wakil Ketua Himpunan pada periode 2022. Dan untuk organisasi Himadikvis, ia menjabat sebagai Ketua Deputi Medinfo di periode sekarang. Untuk pengurus harian Masjid Al-Muhajirin di Universitas ini, ia pernah menjabat sebagai Departemen Takmir dan Ubudiyah tahun 2021, 2 tahun 2022, dan sebagai Wakil Ketua 2 di periode sekarang.
juga program tutorial B2Haki Unsil sebagai divisi media di tahun 2021 sampai 2022. Nah, untuk prestasi atau pencapaian luar biasa sekali ya. Di sana ia pernah menjuarai sebagai juara satu di pendidikan fisika pada tahun 2020 alias batik jurus. Berikutnya ada juara dua desain t-shirt rumah Kip tahun 2021 dan juara dua lomba media pembelajaran edukasi festival atau EduFest tahun 2022 dan sebagai top 10 Olimpiade Semarak Fisika Nasional 2022 sebagai delegasi perguruan tinggi bidang fisika pada tahun 2022 dan 2023 dan delegasi lomba media pembelajaran digital Forkom FKIPS Indonesia pada tahun 2022 dan 2023. Untuk aktivitas, beliau sekarang sedang staf pengajar fisika di Bimbel Anahal Ciamis dan Master Teacher Fisika Brand Akademi Bayi Ruang Guru Singaparna Tasikmalaya. Untuk kemampuan bahasa Indonesia Inggris, untuk soft skill banyak sekali, ada public speaking, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Filmora, Canva, Leadership, dan Teaching. Untuk artikel ilmiah dengan judul ada perancangan kipas angin multifutur menggunakan sensor ultrasonik pada tahun 2022 yang berada di Medika Teknik KUMI di Sintampat dan Arduino Based Home Safety Alarm System Integrate with SMS Notification di tahun 2022 International Step Pram. Untuk pengabdian masyarakat, ia pernah berkontribusi latihan perancangan contactless termometer berbasis Arduino pada Sri Terpadu Al-Muawanah Kabupaten Ciamis. Nah, itu tadi merupakan CV dari pemantik atau pemateri kita kali ini. Maka pemantik kita sudah ada di room ya. Sebelumnya saya sudah ada ya hadir. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya serahkan kepada Asep. Kayaknya saya melihat pesertanya sudah ingin menerima ilmu-ilmu dari Asep. Langsung saja saya serahkan kepada Asep. Baik. Sebelumnya terima kasih operator yang telah berikan saya kesempatan. Sebelumnya saya izin untuk Bentar, saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Oke, baik. Yang pertama ya Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan 2023 dan panitia saya ucapkan telah mengundang saya gitu untuk terkait dengan media pembelajaran digitalnya. Sebelumnya juga sudah diskusi dan hari ini kita akan fokus di media pembelajaran digital. Untuk itu kita akan bahas mengenai bagaimana strategi untuk membuat media pembelajaran digital. Oke, apa yang akan kita bahas diskusi kali ini? Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, yaitu perlukah media pembelajaran digital? Berapa penting sih media pembelajaran digital itu? Kemudian bagaimana membuat media pembelajaran digital dan apa saja sih fitur pada software yang digunakan untuk membuat animasi. Nah, 3 poin ini akan pada diskusi kali ini. Oke, kita mulai yang pertama, media pembelajaran. Bicara tentang media pembelajaran, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya media pembelajaran. Bahkan saking pentingnya di mata kuliah itu kita diharuskan untuk media pembelajaran. Dan ini akan sebagai tenaga pendidik ke depannya pasti tidak akan terlepas dari pembelajaran. Kenapa sih kita butuh media pembelajaran? Yang terpenting adalah itu akan membantu kita. Media itu sebagai sumber yang bisa membantu kita memberikan informasi kepada orang lain. Dengan adanya media pembelajaran, kita akan
menyampaikan materi ataupun menyampaikan hal-hal kepada orang lain. Orang lain juga tidak akan salah tangkap gitu dengan apa yang kita bicarakan. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, nah audiens itu akan lebih mudah memahami. Semua audiens pasti akan punya pemahaman yang kalau misalnya kita menyampaikan tanpa media pembelajaran nanti bisa menimbulkan kepahaman maupun menimbulkan persepsi yang berbeda berdasarkan sudut pandang orang-orang. Nah, salah satu media pembelajaran itu sangat penting, kita bisa lihat banyak sekali kompetisi gitu yang apa namanya melombakan media pembelajaran digital ini dan salah satunya yang paling bergengsi ya menurut saya dan ini tingkatnya nasional itu adalah yang diselenggarakan oleh Forkom Komunikasi Kips Indonesia itu yang tahunan dan biasanya penyisihannya itu dilakukan secara online. Pelaksanaan grand finalnya itu dilaksanakan secara offline. Jadi ketika bisa berhasil ke grand final itu bisa diundang ke universitas penyelenggara. Nah, di dalam media pembelajaran ya salah satunya yang diselenggarakan oleh Forkom, media yang digunakan adalah Powtoon. Powtoon ini mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya Powtoon dan sejenisnya seperti apa namanya Doratun dan Animaker gitu. Itu mirip-mirip sebenarnya. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa menggunakan salah satu, yang lainnya juga akan bisa. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu mengenai Powtoon ya, karena ini dari penyelenggara itu menggunakan Powtoon. Kenapa sih ini itu dipilih? Karena ada beberapa kelebihan gitu. Yang pertama, Powtoon itu bersifat open source, artinya dia bisa diakses apapun, kapanpun, dan dimanapun. Meskipun nanti sebagian ada fitur-fitur yang perlu diakses dengan premium gitu. Dan selain itu, Powtoon juga website, artinya ini bisa mengurangi keamanan yang ada di komputer ataupun handphone kita. Nah, website ini lebih memudahkan kita untuk mengakses baik itu melalui handphone maupun melalui laptop, tapi lebih disarankan melalui laptop karena lebih enak aja gitu, lebih enak untuk menggunakan. Selain itu, di Powtoon itu menyediakan template-template dan juga karakter-karakter yang unik. Dengan Canva ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Canva itu mirip. Bedanya itu kalau Canva itu fokusnya ke poster, pamflet dan sebagainya, tapi Powtoon itu lebih ke video output-nya. Dan template ini kita gunakan ya. Kalau misalnya kita belum mahir untuk membuat template itu kita menggunakan template yang sudah disediakan. Misalnya untuk lomba itu disarankan untuk membuat latar belakang background yang menarik gitu yang kita buat sendiri supaya apa? Supaya dari yang namanya plagiarisme. Kemudian karakter-karakternya sudah banyak ya, sudah banyak bahkan kita bisa mengatur seperti pose, kemudian rambut, wajah, dan pakaian juga itu bisa diatur-atur oleh kita. Dan juga bahan-bahan desain itu banyak yang disediakan di sana seperti ornamen-ornamen ataupun apa yang dibutuhkan nanti bisa didapat di sana. Tapi tidak menghalangi kita gitu untuk menambah ikon-ikon dan misalnya keterbatasan di Powtoon ini nanti bisa kita cari dari sumber-sumber lain misalnya dari Prebik dan sebagainya itu bisa kita tambahkan di sana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Powtoon ini itu karena berbasis website itu terhubung secara langsung. Jadi artinya jaringan internet ini harus stabil dari awal sampai kalau misalnya tidak stabil, nanti ketika ngedit itu bakal nge-lag gitu. Bahkan hal terburuk yang bisa terjadi ketika kita mengedit lalu jaringan internet tidak stabil nanti akan nge-lag dan sudah kita buat itu bakal hilang gitu. Kalau misalnya belum sempat tersimpan. Kemudian yang perlu diperhatikan ada beberapa fitur premium di
dalam Powtoon ini. Kalau misalnya untuk lebih disarankan sih untuk membeli fitur premiumnya supaya apa gitu, dan hasilnya juga lebih maksimal gitu untuk di nantinya. Nah, lalu kita masuk ke tahap pembuatan media. Di dalam tahap pembuatan media ini ada hal yang perlu diperhatikan ya. Terutama ini tidak lomba ini saja sebenarnya, tapi untuk semua lomba perlu kita melakukan hal ini, yaitu memperhatikan indikator penilaian. Pun kita harus membaca yang namanya indikator penilaian. Ini biasanya buku panduan gitu. Nah, ini saya ambil dari pedoman Porkom tahun 2023. Untuk media pembelajaran digital ada 4 poin utama, dan kurang lebih semua lomba media pembelajaran digital lingkupnya seperti ini penilaiannya. Yang pertama ada kelengkapan media itu 20%, yang mencakup pertama identitas lomba, nama, kemudian asal kampus, dan biasanya juga kalau ada dosen pembimbing itu dicantumkan. Dan biasanya ini diberikan di awal pas pembuatan video. Kemudian yang kedua, yang 1B, mohon maaf, adanya judul, topik, kompetensi dasar, dan juga indikator. Kenapa ini sangat penting? Sama halnya dengan kita ingin membuat rencana pembelajaran. Topik, dasar, dan indikator harus ada agar kita tahu dan penonton tahu ini yang akan dicapai itu apa. Kemudian yang C itu adanya pendahuluan, inti, dan penutup. Sama halnya juga dengan tadi kita mengajar pendahuluan. Dalam video itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, berisi stimulus, kemudian pertanyaan-pertanyaan, dan tadi lomba itu termasuk ke dalam pendahuluan. Kemudian inti itu fokus ke materi. Kalau misalnya ada contoh-contoh soal ataupun contoh-contoh latihan, nanti itu bisa dicantumkan di bagian inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Ini biasanya itu berupa kata-kata motivasi, simpulan dari apa yang telah dipaparkan. Dan yang D itu penggunaan platform. Penggunaan platform ini harus kita sesuaikan dengan apa yang direkomendasikan oleh lomba. Dan di Porkom itu yang disarankan adalah platform Powtoon. Tapi ini tidak terbatas Powtoon, menggabungkan dengan software Powtoon. Kenapa tuh? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses penilaian. Hanya satu software yang digunakan, nanti itu akan lebih mudah penilaian karena sudut pandang dari setiap kan berbeda ya. Nah, supaya nanti juri itu lebih mudah, maka disatukan. Kemudian yang paling penting juga di dalam indikator penilaian media, bagaimana kita menyajikan gambar, kemudian keterbacaan teks antara font, kemudian teks harus bisa sesuai. Latar dan teks itu harus bisa terlihat bedanya gitu. Jangan sampai teks dan juga latar itu pabaliut gitu. Kemudian yang kedua penarikan penyajian. Ini juga perlu diperhatikan karena yang diutamakan media pembelajaran digital adalah visualisasi tampilan. Bagaimana kita menarik penonton kalau misalnya tampilan kita itu kurang gitu. Itu akan sangat berpengaruh. Kemudian keruntun konsep dari awal sampai akhir itu harus sesuai. Dari indikator dibuat, misalnya kompetensi dasar itu kan ada beberapa. Dari KD itu akan diambil indikator. Nah, pembahasannya itu dengan KD, misalnya KD satunya itu apa, KD 2 apa, KD 3 apa, KD 4 apa, itu harus berurutan. Jangan ditulisnya KD 1, tapi dibahas di akhir. Itu harus dihindari. Kemudian selain visualisasi penilaian media, yang menjadi penilaian juga yaitu di video dan audio. Bagaimana kejelasan audio,
yang backsound dan juga voice over-nya. Itu harus intonasinya harus diperhatikan, kemudian musiknya juga harus mendukung rancu dengan intonasi, kemudian dengan audio suara itu harus selaras. Kemudian nah, antara teks dan background tadi harus dan keterpaduan warna ini harus diperhatikan juga dari awal sampai akhir, itu bagaimana kita memilih warna yang sesuai dengan tema dan juga dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir itu keselarasan antara suara dan gambar. Ini sangat penting supaya sesuai apa yang diutarakan di suara benar bisa divisualisasikan. Nah, gabungan dari suara dan gambar memudahkan untuk memahami materi. Penilaian 4 itu biasanya dari YouTube. Karena ini platformnya digital, media pembelajaran digital dan bentuknya video dan tentunya yang software aplikasi yang sering digunakan oleh pelajar itu YouTube ini menggunakan like YouTube. Bagaimana kita like dan YouTube itu harus bisa menarik perhatian dari penonton. Nah, ini untuk tahapan membuat media. Untuk tahapan membuat media, yang pertama penting adalah bagaimana kita menyusun skrip video. Ini adalah awal dari penyusunan media pembelajaran digital. Dan menentukan mudah atau tidaknya nanti pembuatan animasi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun skrip video, kita harus bisa memilih materi yang menarik, kemudian tidak sulit untuk divisualisasi. Artinya, kita harus bisa memprediksi materi ini cocok nggak nih untuk nanti divisualisasikan bahan-bahan yang diperlukan, apakah nanti sulit atau tidak. Kemudian, untuk menskrip video ini, carilah referensi dari sumber yang misalkan dari buku-buku ataupun dari video-video YouTube yang memang sudah seperti Ruang Guru, Kuiper, dan akun lainnya yang memang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang kita sampaikan di dalam video itu harus bisa dimengerti oleh semuanya, baik itu remaja, dewasa, orang tua, itu harus mudah dicerna gitu. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun ketidakpahaman dari yang menonton. Karena bahasa inilah yang paling penting untuk menyampaikan pengetahuan. Nah, yang kedua, setelah kita menyusun skrip media pembelajaran, kita merekod audio. Kita merekam audio dari skrip yang telah kita. Nah, untuk merekam audio ini ada poin yang perlu kita perhatikan. Misalnya intonasi suara. Intonasi harus disesuaikan dari awal sampai akhir, kemudian yang disampaikan itu apa, apakah materi ataukah contoh soal itu harus diatur bagaimana intonasinya harus sesuai, dan dari awal sampai akhir itu harus konsisten. Konsisten di sini artinya dari awal itu sedang, nah di akhir juga nanti sedang gitu. Tidak terlalu mencolok perbedaannya. Kemudian kebisingan, coba merekam audio yang sunyi ataupun menggunakan perangkat tambahan seperti mikrofon dan lain sebagainya. Kemudian untuk merekod audionya itu usahakan dalam satu waktu. Artinya
ketika hari ini kita merekod, usahakan hari ini selesai. Jangan sampai merekod dilanjut nanti. Hal yang akan terjadi adalah nanti suaranya itu akan berbeda. Kita hari ini ketika kita merekam lagi bisa jadi itu berbeda. Menghindari hal itu, kita usahakan merekodnya di satu waktu. Kalau misalnya berbeda waktu nanti bisa jadi selain suaranya berbeda, volumenya juga ini akan berbeda sehingga pas digabungkan. Dan yang terakhir adalah menghindari backsound yang copyright. Nah, untuk pemilihan backsound dari animasi yang akan kita buat nanti, ini perlu diperhatikan. Pernah saya alami ketika ikut di Porkom 2022, itu video di bagian sampai akhir itu backsound-nya itu mengecil, padahal pas di-upload itu suaranya sama rata. Setelah dicek ternyata itu karena copyright, karena audio yang digunakan ternyata itu memiliki dan disensor oleh YouTube suaranya sehingga tidak terdengar dengan jelas. Nah, kemudian di audio ketika teman-teman itu mengalami noise gitu, suaranya mengalami noise baik itu dari perangkatnya ataupun dari kondisi luar yang tidak sunyi ataupun berisik. Nah, nanti teman-teman bisa menjernihnya. Itu bisa teman-teman akses podcast Adobe ya. Ini bisa menjernihkan suara yang tadinya bising menjadi suara yang lebih jernih agar nanti terdengar lebih enak ketika di videonya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu membuat animasi. Jadi ada audio sih. Kalau misalnya kita ikut lomba, kemudian tim ya, dalam bentuk tim. Nah, ada baiknya yang membuat itu konsisten gitu. Jadi ya tidak ada animasi yang berbeda. Kan kalau misalnya beda orang itu beda ini ya, Pak, beda selera desain, beda selera tampilan. Nah, itu akan mempengaruhi. Itu diusahakan dibuat oleh orang yang konsisten. Kalau misalnya nanti membantu, berarti disesuaikan lagi oleh satu orang supaya bisa menyesuaikan. Buat animasi ini, kita harus memperkaya ide karena yang dituntut di sini adalah ide dan kreativitas. Caranya gimana? Caranya yaitu perbanyak kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber video animasi pembelajaran, baik itu di YouTube ataupun di sumber lainnya yang dengan video animasi. Karena dengan kita banyak menonton, kita akan lebih mudah untuk mencari ide. Dan setelah kita mencari referensi, kita gabungkan, kita olah lagi sebuah animasi gabungan, tetapi tidak duplikat atau tidak menjiplak dari video itu. Juga dengan skrip apa yang akan kita buat. Kalau misalnya di skrip itu kita kalimatnya apa, nah berarti nanti di animasi itu harus bisa merepresentasikan kalimat itu. Nah, ketika teman-teman membuat animasi, pas menjadi kendala itu pemilihan warna ya. Pemilihan warna, saya alami juga ketika ingin membuat itu suka bingung gitu. Sesuai itu yang seperti apa? Warna sesuai yang dengan materi itu harus gimana? Nah, nanti teman-teman kalau bingung itu bisa mencari referensi ini color Adobe ya. Ini bisa teman-teman explore. Nanti ada banyak yang tersedia di sana dan nanti bisa di-download.
Kalau udah di-download nanti bisa di software-nya biar nanti tinggal disesuaikan warnanya. Ketika bingung memakan warna. Nah, dalam animasi karena biasanya kita mengambil referensi dari video lain, usahakan itu kita tidak plagiarisme ya. Kenapa kita tidak boleh plagiarisme? Yang pertama, dalam lomba itu ya, pasti nanti akan dinilai orisinalitas. Orisinalitas itu akan penting, saking penting. Kalau misalnya lomba itu disuruh membuat surat pernyataan dan ini tentunya harus kita hindari kalau misalnya sudah terdeteksi plagiarisme, nanti akan berkurang terhadap media kita, dan ini salah satu contoh dari media ya, lebih mirip gitu, bisa kita lihat. Ini di Porkom 2022 dan di Porkom 2023. Ya, kurang lebih ini satu referensi. Nah, untuk referensi video animasi ini pengalaman saya lakukan dari beberapa pembuatan animasi media pembelajaran digital yang biasanya saya tonton itu di channel YouTube. Kok bisa itu animasi yang singkat ya, 3 menitan, tapi menarik gitu. Kemudian ada di GIA ada menampilkan materi-materi fisika ada, kemudian mata pelajaran itu dikemas secara menarik. Kalau kok bisa itu menampilkan video pengetahuan yang berawal dari pertanyaan. Kemudian ada juga MR Klik, itu juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat media pembelajaran, baik itu nanti mengambil potongan materinya pun nanti bisa menjadikan bagian-bagian video tertentunya. Dan yang terakhir juga di sini ada Pahami. Ini pensuasanaan animasinya cukup bagus, jadi referensi kita untuk membuat media pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah tadi teman-teman membuat skrip, kemudian merekod audio dan membuat animasi, langkah adalah menggabungkan audio dengan animasi. Untuk menggabungkannya, teman-teman nanti bisa mengupload audio itu, kemudian disesuaikan dengan audio. Jadi ketika tadi seseorang kan tim orang, ketika satu orang merekam audio, satu orang itu membuat animasi. Nah, ketika animasinya itu, ketika audionya itu selesai, nanti diupload ke Powtoon tadi, ke animasi yang sudah dibuat. Nah, sesuaikan lagi bagian-bagian yang bagian-bagian yang tidak sesuai audionya. Nanti disesuaikan. Setelah disesuaikan, nanti bisa dirubah efek dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti animasi ini perhatikan transisi antara slide ataupun transisi ikon-ikon yang ada di dalam animasi. Nah, yang terakhir setelah digabungkan, itu nanti bisa mendownloadnya dalam format MP4 ya, dan minimal kualitas yang biasanya disediakan itu adalah 480 pixel. Untuk mendownload ini ada yang bisa premium saja. Ini harus berbayar yang premium, tapi kita juga bisa mendownload ketika kita bisa mengupload dulu dari YouTube itu, kita bisa mendownloadnya.
Kemudian ketika kita sudah mengekspor video dari Powtoon, nah untuk menyempurnakan karya kita bisa menggunakan software tambahan untuk kekurangan-kekurangan. Misalnya ketika di Powtoon itu tidak bisa ataupun tidak transisi yang menarik gitu, itu bisa ditambahkan suara ataupun tidak ada efek apa namanya video audio, nanti teman-teman bisa tambahkan di software. Biasanya yang sering digunakan Nora ataupun bisa di ini Capcut ya. Ya, bisa digunakan. Nah, itu sangat sederhana sekali. Nanti juga bisa juga menambahkan logo ya, logo dan penyelenggara lomba. Oke, sampai ada yang ditanyakan dulu atau cukup? Izin bertanya, Kang. Nah, kan untuk apa ya backsound itu kan bisa dibilang sangat berpengaruh juga gitu ya kepada apa ya penilaian ketika kita melaksanakan atau mengikuti suatu lomba. Nah, ada batas maksimal persenan nggak sih Kang biasanya untuk volume backsound gitu? Biasanya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, biasanya kan kalau kita edit di Powtoon tapi kita tidak punya akun premium itu kan apa ya ada watermarknya gitu ya Kang. Nah, apakah watermark juga eh, berpengaruh kepada penilaian gitu dalam melaksanakan atau mengikuti lomba media pembelajaran ini gitu, Kang? Oke, baik, terima kasih ya. Tadi yang pertama batasan apa? Volume backsound Kang biasanya kan Batasan dalam volume. mengedit itu kan ada volumenya berapa persen gitu Kang untuk backsound biasanya. Oke, untuk backsound sendiri sebenarnya tidak ada aturan umum ya di sini, tapi kita bisa menyesuaikan sendiri. Dan jadi ketika kita membuat video, nah kita coba ketika diekspor dengarkan di handphone, di laptop, dan di perangkat itu kan. Itu biasanya berpengaruh. Ketika kita di laptop itu kan akan berbeda dengan di handphone. Nanti bisa kita coba-coba kira-kira aja segini enggak. Di ini jelas gak di laptop, kemudian di HP jelas gak. Kalau misalnya udah jelas berarti udah nih berarti segini cocok. Intinya sampai terlalu kecil, jangan juga kegedean gitu. Nanti kalau misalnya ke volumenya itu kebesaran, nanti akan berpengaruh juga pada suaranya. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan watermark ya. Watermark apakah mempengaruhi? Sebenarnya untuk watermark itu tidak terlalu mempengaruhi ya, karena dalam panduan media pembelajaran itu menggunakan Powtoon. Nah, sebagai identitas, meskipun kita mencantumkan watermark Powtoon itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Dan kalaupun tidak dicantumkan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menciri khaskan desain kita ataupun video animasi kita bahwa benar dibuat di Powtoon. Karena di Powtoon dan di aplikasi lainnya itu ada beberapa fitur yang menjadi ciri khas. Jadi nanti di video itu akan kelihatan, oh video ini benar-benar nih di edit, video ini benar-benar ataupun tidak diedit seperti itu.
Oh, siap Kang, terima kasih. Nah, mungkin cukup dulu gitu Kang dari Maksi atas jawabannya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Apakah masih dilanjut sesi pematerian atau lanjut ke sesi diskusi ya? Lanjut ke boleh ke sesi diskusinya. Kayaknya ya, saya buka sesi diskusi. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya nih boleh raise hand ataupun mengetik di kolom chat gitu. Saya persilahkan. Ayo, bagaimana? Oh, ini ada dari, oh ada. Ada pertanyaan dari Nayan ini ya. Izin bertanya ya, mengapa dalam tahapannya itu record audio itu didahulukan daripada membuat animasi? Soalnya yang saya alami dalam membuat video animasi itu didahulukan dulu animasinya, kemudian record audionya itu di akhir ketika videonya selesai, supaya bisa sesuai dengan hasil animasinya. Seperti itu tanya. Oke. Mau record animasi didahulukan ya. Ada record suara dan record animasi. Jadi seperti ini. Ketika kita mengikuti lomba media pembelajaran ya, itu biasanya kan kita tim. Nah, yang saya lakukan ketika kita membuat media pembelajaran itu dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama itu untuk mengisi suara ya sebagai voice over, kemudian juga sebagai pengedit animasi. Nah, sebenarnya itu dilakukan secara ketika voice over sudah selesai merekam, kan setidaknya nanti ada yang membuat animasinya sudah ada gambaran kecil lah. Nah, kenapa di sini audio